96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo Sobat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Afsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini bersama dengan BPS Kabupaten Magelang dan Litbangda Kabupaten Magelang akan membahas topik yang menarik, kemiskinan di Kabupaten Magelang dan strategi penanggulangannya. Dan kali ini Kalista tentu nggak sendirian, ada dua narasumber kita yang sudah hadir di Radio Gemilang kali ini. Ada dari Litbangda Kabupaten Magelang, ini ada Bapak Wawan Priyadi selaku perencana ahli muda Litbangda Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kalista, ya senang sekali bisa hadir di tempat ini. Oke. Bagaimana kabarnya untuk hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Kalista. Ini kami bersama dengan rekan dari BPS, Mbak Diana. Ini kita mencoba untuk memberikan informasi terkait dengan rilis angka kemiskinan dan strategi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka untuk percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Siap, udah ready untuk hari ini ya Pak? Insya Allah ready. Oke, di sebelahnya Pak Wawan, kali ini sudah bergabung bersama kami ada Mbak atau Ibu Diana Larasati selaku statistisi ahli muda BPS Kabupaten Magelang. Selamat pagi, Ibu atau Mbak nih? Selamat pagi, Mbak aja nggak? Oh Mbak, oke. Lebih kelihatan ini apa? Muda lebih ya? Muda, lebih seperti teman gitu ya. Oke. Tapi tetap belum tahu kalau umurnya udah nggak Mbak lagi. Ya. Oke, siap. Dan bagaimana untuk kabar hari ini, Mbak Diana? Alhamdulillah sehat. Ya, kita nggak seneng ya kita bisa bergabung di sini. Berbagi cerita lah ya nanti di sini tentang kemiskinan. Ketemu dengan Pak Alisa dan juga Mas Wawan ya. Saya dengan Pak Wawan manggilnya juga Mas. Kita sudah terbiasa berkolaborasi untuk cerita tentang kemiskinan nantinya. Oke, siap. Dan untuk Anda Sobat Gemilang, acara ini terselenggara berkat kerjasama Diskominfo Kabupaten Magelang, BPS Kabupaten Magelang, dan Litbangda Kabupaten Magelang, tentu dengan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dan talk show hari ini bisa Anda simak melalui live streaming di gemilangfm.id. Oke, kita langsung saja membahas topik nih, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang. Untuk tahun 2024 ini seperti apa ya? Monggo bisa dijelaskan dari Mbak Diana. Oke Mbak Kalista. Siap, baik sahabat Gemilang, sebelum kita cerita tentang berapa sih angka kemiskinan ya gitu. Jadi di sini saya cerita dulu lah kemiskinan itu apa gitu ya Mbak. Kita nyebut kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu. Iya Jadi kita dong. kenalan dulu lah kemiskinan itu apa. Jadi di sini yang disebut kemiskinan itu ada banyak cara untuk memandangnya dan kita bisa melihat ada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Gitu ya. Kalau kemiskinan absolut itu adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, begitu, kesehatan, perumahan dan sebagainya, yang ukurannya itu nanti adalah ukuran finansial. Gitu. Jadi nanti akan dibentuk satu garis gitu ya, garis kemiskinan namanya. Dan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu itulah yang disebut dengan penduduk miskin. Itu adalah disebut dengan kemiskinan absolut atau nanti ini adalah kemiskinan yang akan kita bahas sampai belakang nanti gitu ya. Yang dengan kemudian yang lain selain itu adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu di mana individu atau kelompok orang yang berada dalam tingkatan kekurangan dibandingkan dengan standar kehidupan layaknya gitu. Jadi nanti di situ kita bisa lihat ada 20% rumah tangga yang paling bawah, ada 40% rumah tangga paling bawah. Disitulah itu disebut dengan kemiskinan relatif. Itu kemudian ada lagi dua kelompok lagi adalah kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Yang disebut kemiskinan makro itu adalah suatu metode pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan konsep basic needs approach, ya, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.
dan itu menggunakan pendekatan moneter. Oke. Angka kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan makanan, yaitu 2100 kilokalori per kapita sehari ditambah dengan non makanan. Ini juga ini kaitannya yang nanti akan kita bahas, bahwa yang nanti disebut dengan angka kemiskinan itulah dia adalah kemiskinan absolut, dan dia juga kemiskinan makro yang kita hitung dengan seperti itu. Kemudian ada satu lagi, kemiskinan mikro. Kemiskinan mikro ini menggunakan konsep multidimensi dan pendekatan non moneter. Jadi kita tidak melihat dari sisi keuangannya, tapi kita melihat dari adanya kondisi masyarakat. Nanti dari kondisi masyarakat, kesehatannya, perumahannya, kemudian pemenuhan pendidikan dan sebagainya, itu dihitung indeks, dan kemudian ada menggunakan proximity test. Nah, itu yang kemudian akan disebut sebagai angka kemiskinan mikro yang bisa kita dapatkan datanya by name by address. Jadi kita bisa tahu. Cuma di BPS ya, ini kami memang dua-duanya melakukan penghitungan untuk makro dan mikro ini. Kalau yang makro itu kita hitung setiap tahun 2 kali, di bulan Maret dan bulan September. Maret itu digunakan untuk menghitung hingga level kabupaten, sementara yang September digunakan untuk menghitung hingga level provinsi. Itu yang disebut dengan miskin makro. Kita hanya tahu berapa sih berapa persentase penduduk miskin di situ. Tidak bisa melihat siapa di mana, tidak bisa by name by address. Sementara yang mikro ini BPS terakhir melakukan pendataan ya, itu di tahun 2022 dengan menggunakan registrasi sosial ekonomi. Dari hasil pendataan itu kita bisa dapat angka kemiskinan by name by address. Tapi memang penggunaannya karena BPS ini adalah tugasnya hanya mengumpulkan data, jadi sudah kita berikan ke Bappenas, nanti dari pihaknya Mas Wawan dari Bapeda yang bisa meminta by name by address-nya ke sana. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan makro, persentase kemiskinan itu tadi, dan juga kita sebut dengan kemiskinan absolut yang tadi sudah kita ceritakan, bahwa memang di bulan Maret kemarin kita melakukan pendataan dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Ya, alhamdulillah ya, untuk Kabupaten Magelang persentase angka kemiskinan itu turun. Kita sekarang ada di 10,83% dari tahun 2023 yang 10,96. Jadi ada turun sekitar berapa tuh, 0,13% ya, gitu. Jadi ya alhamdulillah ini bisa cepat ya. Maret kami melakukan pendataan, kemudian ada proses dan kita berikan. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini sahabat Gemilang ya, bahwa yang kita bahas di sini adalah kemiskinan absolut dan juga kemiskinan mikro. Artinya 10,83% itu kita nggak tahu penduduknya di mana, karena itu kita ambil data secara sampel. Gitu. Jadi kita hanya bisa menghitung ada 10,83% masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan kita sendiri berapa? Kita ada di 431.289 rupiah. Itu artinya setiap orang yang hidupnya atau pendapatannya di bawah garis kemiskinan itu per orang, maka dia disebut dengan penduduk miskin. Kalau misalkan ada satu rumah tangga punya 4 anggota rumah tangga, pendapatannya itu 1.500.000 begitu. Kalau kita bagi 4, 1.500.000 kan nggak ada 430 ya Mbak ya, di bawah itu berarti rumah tangga itu adalah rumah tangga miskin, begitu cara kita ininya ya begitu. Bagaimana artinya kan si rumah tangga itu memenuhi kebutuhannya masih kurang karena pendapatannya terlalu sedikit. Nah dari itu makanya kita bisa melakukan penghitungannya untuk kemiskinan absolut. Gitu. Kalau ngomong-ngomong soal perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang, nah ini menurut dari Litbangda Kabupaten Magelang seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Wawan, monggo. Ya, terima kasih Mbak Kalista atas waktu yang diberikan. Jadi alhamdulillah tadi juga sudah sempat disinggung sama Mbak Diana di tahun terakhir rilis kemiskinan di tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Magelang itu mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023. Dan kalau kita lihat tren secara 5 tahun terakhir juga trennya menunjukkan penurunan walaupun kemarin memang di tahun 2020, di tahun 2021
itu sempat mengalami kenaikan ya. Mungkin sahabat Gemilang juga mengetahui ya penyebab kenaikan itu dikarenakan adanya pandemi COVID ya. Dan mulai tahun 2022 sampai 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Magelang alhamdulillah bisa turun ya. Di tahun 2022 kemarin dari 11,91 nggih, puncak kenaikan kemiskinan selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Magelang bisa diturunkan menjadi 11,09 di tahun 2022, lalu turun kembali menjadi 10,96% di tahun 2023, dan terakhir tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Diana, kita di angka 10,83% dengan proyeksi penduduk miskinnya ada di angka 143.800 jiwa ini Mbak. 143.800 jiwa. Artinya kalau kita melihat dari tren penurunan ini, upaya-upaya strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang sejauh ini juga sudah berdampak positif untuk penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang. Seperti itu Mbak Kalista. Oke, kalau kondisi kemiskinan yang ekstrim ya ada di Kabupaten Magelang, ini apakah masih ada nih Pak Wawan? Oh ya, ya baik Mbak Kalista. Jadi sahabat Gemilang, ini perlu kami sampaikan juga ya, terkait dengan kemiskinan ekstrim ya. Jadi kemiskinan ekstrim itu saat ini juga menjadi salah satu fokus, ya, salah satu prioritas yang menjadi prioritas baik itu dari mulai nasional, dari Provinsi Jawa Tengah dan dari Kabupaten Magelang sendiri. Jadi kalau dari nasional sendiri seperti yang kemarin sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden, beliau sudah mentargetkan angka kemiskinan ekstrim itu menjadi 0% pada tahun 2024. Nah, ini tentunya untuk mewujudkan itu kita butuh dukungan dari semua pihak. Nah, ini untuk kondisi di Kabupaten Magelang sendiri, untuk kemiskinan ekstrim sudah bisa dipotret ya, mulai tahun 2021 sampai 2023. Di 2021 kemarin angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Magelang itu di angka 2,19%. Jadi kalau tadi ada kemiskinan yang biasa dirilis BPS kan di 2021 kita di angka 11,91%. Tapi kalau yang miskin ekstrimnya itu ada di angka 2,19%, atau kalau jumlah penduduknya sekitar 29.000 sekian. Lalu di tahun 2022 ini yang menjadi anomali, angka miskin ekstrim di Kabupaten Magelang malah justru mengalami kenaikan dari 2,19% menjadi 2,29%. Namun di tahun 2023 alhamdulillah bisa diturunkan lagi menjadi 1,37% dengan jumlah penduduk miskin ekstrim sekitar 18.000 sekian ya. Jadi kalau yang kemiskinan biasa yang dirilis oleh dari BPS tadi kan kita di angka proyeksi penduduk miskin ekstrimnya ada di angka 144.490 jiwa di tahun 2023. Ya, dari sekian itu yang miskin ekstrimnya ada sekitar 18.000 sekian ya, atau di angka di persentasenya 1,37%. Nah, ini yang saat ini menjadi fokus dari intervensi program kegiatan yang dilaksanakan oleh baik itu oleh OPD ataupun dari non pemerintah. Jadi memang kita di dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini memang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten saja ini Mbak Kalista. Jadi memang ini juga tentunya upaya penanggulangan kemiskinan ini harus convergent harus melibatkan semua pihak. Di samping dari pemerintah kabupaten tentunya nanti dari aktor-aktor lain nanti juga harus terlibat, dari baik itu dari unsur dunia usaha, dari unsur perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, filantropi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Kalau kemiskinan ekstrim di Kabupaten Magelang itu tadi mengalami kenaikan. Nah, itu bisa dijelaskan sedikit, Pak? Disebabkan oleh apa? Nah, nanti dijawabnya setelah pariwara berikut ini. Dan untuk Anda, sahabat Gemilang, tetap bergabung bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah, bersama dengan BPS Kabupaten Magelang dan juga Litbangda Kabupaten Magelang. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai?
aku masih bingung nih. Data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong, untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis. Alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up-to-date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Ya ampun, astaga. Cucian piring banyak banget. Kamu males ya? Ih, bukannya males, tapi di rumah tuh lagi gak ada air tahu. Oh, itu masalahnya. Tenang aja, sini aku kasih tahu promo Merdeka. Di rumah tuh gak ada air, malah dikasih promo. Ada-ada aja kamu ini. Sini. Makanya dengerin dulu, aku ngomong belum selesai. Nih ya, Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang lagi adain promo Merdeka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Perumda Tirta Gemilang ada promo Merdeka biaya pemasangan sambungan baru periode pendaftaran 12 Agustus hingga 11 September 2024. Mau tahu nggak? Biaya pemasangannya cuma 1.299.000 aja. Bawa fotokopi KTP, biaya pendaftaran 50.000, terus bawa materai 10.000. Jangan lupa fotokopi rekening air terdekat dan nomor telepon kamu yang aktif. Kamu bisa dapat bonus perdana plus kuota 5 GB Bayu Telkomsel senilai Rp22.000. Bebas biaya balik nama bagi pelanggan lama. Biaya pemasangan dapat diangsur melalui PT BPR BKK Muntilan. Yaudah, ayo langsung gas daftar aja. Tunggu dulu, belum selesai. Apalagi? Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi kantor pusat di 081 322 002 600. Yaudah, yuk cus daftar. Giliran ada promo aja langsung gas-gasan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumda Tirta Gemilang dan LPPL Radio Gemilang. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kecamatan Muntilan menyelenggarakan event Muntilan Berkarya untuk Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 1 Agustus hingga 24 Agustus 2024.
Rangkaian acara berupa Pekan Raya di Eks Pasar Muntilan atau Pucung Rejo, Jalan Sehat di Lapangan Desa Gunung Pring, Muntilan Expo dan Festival Budaya, upacara bendera di Lapangan Pemda Muntilan, wayang kulit, Muntilan Idol, dan karnaval budaya di sepanjang Jalan Pemuda. Ikuti lomba menggambar tingkat SD, lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK, lomba talent pelajar tingkat PAUD hingga SMK, lomba tumpeng pemerintah desa, instansi, dan sekolah, serta lomba kebersihan dusun. Acara ini dipersembahkan oleh pemerintah Kecamatan Muntilan, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, Anda masih bersama saya Kalista Afsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan BPS Kabupaten Magelang dan juga Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Bapak Wawan Priyadi selaku perencana ahli muda Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Diana Larasati selaku statisti ahli muda BPS Kabupaten Magelang. Oke, masih semangat ya Mbak Diana dan juga Pak Wawan. Kalau untuk cerita-cerita semangat ya Mas. Oke, siap. Apalagi yang khusus untuk Kabupaten Magelang seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, tadi Kalista udah sempat bertanya sedikit bagaimana penyebab, disebabkan oleh apa kenaikan ekstrim yang tadi terjadi, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Magelang periode 2021 ya tadi Pak. Ya, 21 ke 22 ya. Ya. Silahkan, monggo. Ya, baik Mbak Kalista. Jadi kalau kita lihat trennya itu memang agak anomali ya. Di satu sisi kalau kita lihat angka kemiskinan yang dirilis BPS tadi di tahun 21 ke 22 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari 11,91 menjadi 11,09. Namun di satu sisi di angka kemiskinan ekstrim di tahun 21 ke tahun 22 malah justru mengalami kenaikan dari 2,19% menjadi 2,29% ya. Jadi kalau dilihat dari estimasi jumlah penduduk miskin ekstrimnya dari 28.500 di tahun 2021 menjadi 29.950 ya di tahun 2022. Mungkin ini bisa kami jelaskan ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan kami dari BPS Mbak Diana. Jadi tentunya ini masih diakibatkan oleh adanya dampak dari COVID ya. Jadi COVID itu tentunya juga tidak dampaknya cukup panjang gitu. Dan memang dari hasil survei kecil kami memang dampak dari COVID ini malah justru dirasakan oleh penduduk yang miskin ekstrim itu Mbak. Jadi dampaknya karena mereka ada yang terkena pemutusan hubungan kerja misalnya seperti itu sehingga angka pengangguran meningkat, terus adanya pembatasan di dalam berusaha ini tentunya juga sangat berdampak sekali terhadap produktivitas, terhadap pendapatan dari penduduk miskin ekstrim yang ada di Magelang. Dan kebanyakan mereka yang miskin ekstrim itu kalau dilihat dari sisi pendidikan juga rata-rata tidak lulus SD gitu jadi untuk daya dalam lenting mereka untuk bangkit kembali tentunya ini juga dibutuhkan waktu atau proses yang agak lama kayak gitu. Jadi memang kalau kita lihat memang ini agak wajar juga. Jadi kalau ada kenaikan di tahun 2021 menjadi 22 di penduduk yang miskin ekstrim ini. Namun di tahun 2023 alhamdulillah ini juga berkat upaya dari semua pihak, dukungan dari semua pihak, angka kemiskinan ekstrim kita berhasil kita turunkan lagi dari 2,29 menjadi
1,37% di tahun 2023 nggih, dengan estimasi dari 29.950 penduduk miskin ekstrim di tahun 2022 menjadi 18.110 jiwa di tahun 2023. Seperti itu Mbak Kalista. Oke, siap. Nah, kalau dari Mbak Diana, ini selaku statisti ahli muda BPS Kabupaten Magelang, sebenarnya pengukuran kemiskinan yang ada di BPS ini seperti apa dan mengacu pada apa sih? Monggo. Kalau di kami ya, yang tadi saya cerita bahwa kita ada dua golongan, dua metode penghitungan ya untuk kemiskinan, dan utamanya untuk kemiskinan makro ini kami kan menggunakan pendekatan dengan basic needs tadi, basic needs approach, yaitu dengan pendekatan moneter gitu. Artinya angka kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan makanan, yaitu sekitar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Itu harus dicukupin oleh setiap individu, dan juga ditambah dengan non makanannya. Jadi kita mempunyai survei namanya Susenas, Mbak. Jadi kami melaksanakan Susenas itu setiap bulan Maret. Di situ kita menghitung tuh pengeluaran untuk makanan dari setiap individu, untuk setiap anggota rumah tangga. Jadi ada rumah tangga yang kita datangi, kemudian kita data, kita hitung tuh makanannya, mereka makan apa saja. Kemudian pengeluaran untuk non makanannya itu juga ada gitu. Jadi dari itu kita lakukan pendataan, kita hitung dengan basic need itu, kemudian kita menentukan garis kemiskinan makanannya. Gitu, bahwa garis kemiskinan makanan atau GKM itu yaitu tadi bahwa nilai pengeluaran minimumnya ada di 2.100 kilokalori. Nah, kalau ini tadi sedikit nambahin yang tadi Mas Wawan untuk kemiskinan ekstrim. Kalau kemiskinan ekstrim itu batasannya di bawah lagi dari 2.100. Jadi bisa saja saat kemiskinan itu di tadi berapa ya, yang di tahun 2022 11,09 ternyata KE-nya ada di 2,29 gitu, artinya ya 2,29 itu kan dia batasannya lebih kecil lagi gitu ya, di 1,9 ya Mas ya PP ya, sementara di sini di 2.100 gitu kan. Jadi itu mengindikasikan bahwa orang yang berada di 1,9 itu mengelompok ya Mas. Di situ yang terdampak oleh COVID banyak sekali. Jadi persentasenya lebih besar dibanding dengan yang kemiskinan biasa begitu. Karena kita melihat dari basic needs itu tadi, Mbak. Gitu. Jadi nanti dari kedua ini dua kelompok ya, golongan keluar kelompok pengeluaran untuk makanan dan non makanan kita hitung, kemudian kita lihat berapa hasilnya untuk setiap anggota rumah tangga, apakah dia ada di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan. Kalau dia ada di bawah garis kemiskinan itulah si penduduk miskin itu. Sementara yang tadi saya sebutkan bahwa garis kemiskinan kita ada di 430 sebentar lupa 431269 gitu. Jadi orang-orang yang pendapatannya kurang dari situ itu yang disebut si penduduk miskin, kemudian menjadi angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang. Gitu. Nah, kalau upaya untuk menanggulangi ataupun agar kemiskinan ekstrim ini tidak terjadi di Kabupaten Magelang ini seperti apa? Monggo bisa Pak Wawan? Ya, baik Mbak Kalista. Jadi dari pemerintah Kabupaten Magelang saat ini kami juga sudah melakukan strategi makro untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi kalau secara umum untuk strategi penanganan atau percepatan penurunan kemiskinan itu kita bagi dua. Yang pertama untuk yang penduduk produktif, miskin yang masih produktif, itu yang pertama kita berdayakan dan kita kurangi beban pengeluarannya. Jadi kita berdayakan dan kita kurangi beban pengeluaran. Lalu untuk yang tidak produktif, ya siapa yang tidak produktif itu misalnya kita bisa sebut di sini, mungkin penyandang disabilitas yang mungkin sudah tidak produktif, lalu lansia, janda dan lain sebagainya, atau anak-anak itu nanti strateginya kita kasih bantuan yang sifatnya charity atau pemberian, kita berikan ikan. Tapi kalau yang produktif tadi kita berdayakan, kita berikan jala atau kita berikan pancing, karena mereka juga masih produktif sehingga nanti dengan
upaya-upaya strategi itu nanti diharapkan nanti mereka juga yang masih produktif itu nanti bisa minimal bisa memberdayainya dirinya sendiri atau keluarganya seperti itu, Mbak. Okay. Nah, lalu terkait dengan kemiskinan ekstrim ini berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, ya. Jadi kemiskinan ekstrim itu harapannya tidak hanya diturunkan tetapi dihapuskan, ya, di tahun 2024 ini. Ini Pak Presiden ini sudah memberikan instruksi kepada semua pemerintah daerah baik itu dari provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah kabupaten atau kota. Lalu yang kedua menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrim berdasarkan hasil musyawarah desa atau kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa atau kelurahan. Jadi saat ini kami juga dari pemerintah Kabupaten Magelang sudah diberikan data namanya P3KE. P3KE itu singkatan dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, ini berupa data tunggal yang dihasilkan dari pendataan BKKBN yang nanti diharapkan melalui data tunggal yang dipakai oleh semua pihak itu nanti juga akan lebih bisa mempertajam sasaran penerima manfaat dari program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Lalu berikutnya kita juga diminta untuk menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah, RKPD Kabupaten Kota, dan mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Lalu memfasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan, dan kita juga melaporkan kegiatan-kegiatan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ini setiap 3 bulan sekali ke pemerintah provinsi dan ke Kemenko PMK selaku leading sektor untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim seperti itu, Mbak. Oke, itu strategi penanggulangan kemiskinan ya. Oke, kita beralih dulu, Mbak Diana dan juga Pak Wawan. Ini sudah ada yang bergabung di Jamus Gemilang kali ini, sudah bertanya di 081578968968. Ada Rara di Salam. Pak, keluarga saya pernah dapat bantuan tapi terus dihapus, padahal keluarga saya masih kurang-kurang. Itu bagaimana ya? Ini bisa dijawab dengan Pak Wawan? Monggo. Ya, baik. Terima kasih dari Mbak Rara ya. Jadi ini perlu kami sampaikan, Mbak Rara. Jadi saat ini memang pendataan untuk keluarga miskin itu dilakukan secara periodik setiap tahun oleh pemerintah kabupaten lewat leading sektornya ada di Dinas Sosial PPKB dan PPPA Kabupaten Magelang. Jadi setiap tahun kita selalu mengadakan verifikasi dan validasi, dan verbal itu juga tentunya nanti melibatkan semua pihak dan salah satu yang terlibat di sini adalah pemerintah desa. Ini tentunya nanti mungkin Mbak Rara nanti bisa dikonfirmasi, bisa ditanyakan ke pemerintah desa. Tadi di desa mana? Desa Salam ya, Mbak ya. Di desa Salam nanti kalau itu keluarganya Mbak Rara atau tadi dari keluarga yang lain gitu? Iya. Kemungkinan ya dalam satu keluarga. Oh, dalam satu keluarga ya. Ya. Jadi kalau memang nanti nanti Mbak Rara itu ada memang masuk di dalam kriteria miskin, keluarganya nanti bisa disampaikan ke pemerintah desa, agar nanti dari pemerintah desa nanti bisa di-input. Jadi saat ini dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah memfasilitasi aplikasi namanya SIKDIJI, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi SIKDIJI ini adalah satu sistem yang memang dibangun di dalam rangka untuk bisa mendata keluarga-keluarga miskin atau individu-individu miskin yang memang dia layak untuk masuk di dalam database kemiskinan. Itu memang pintu pertamanya dari pemerintah desa. Jadi nanti kalau memang Mbak Rara merasa mungkin anggota keluarganya atau
mungkin ada tetangganya atau saudaranya yang dianggap miskin namun belum masuk atau belum memperoleh dalam program-program perlindungan sosial, nanti bisa disampaikan ke pemerintah desa seperti itu. Atau mungkin nanti juga kalau belum puas nanti dari pemerintah desa, nanti bisa langsung datang ke Dinsos PPKB BPPA Kabupaten Magelang. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Rara yang ada di Salam. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Yanto yang ada di Mungkit. Yang pertama, data yang dimiliki oleh BPS ini apakah sudah sinkron dengan data yang dimiliki oleh Pemkab Magelang? Mengingat Pemkab Magelang ini juga ada nih beberapa OPD seperti Dinsos, Bapeda, Diskominfo yang mana akan dijadikan data acuan. Ini yang pertama dari Pak Yanto. Terus yang kedua, bagaimana kebijakan satu data ini bisa dijadikan dasar acuan bias diimplementasikan dalam penanganan kemiskinan ekstrim ini. Terus yang ketiga adalah kriteria kemiskinan ini apakah juga tersinkronisasi dengan RTLH ataupun program yang lain nih? Monggo bisa dijawab dari Mbak Diana. Ya, baik. Iya, matur nuwun Pak Yanto. Pertanyaannya ini kayaknya beliau sangat paham tentang kemiskinan. Betul, ya. Bisa bertanya 3 dan pertanyaannya lumayan berat ini, Mas. Berarti ini dari awal tadi sudah mengikuti dan beliau paham sekali ini. Kayaknya betul, sangat paham dengan kemiskinan, jadi bisa bercerita seperti ini. Baik, untuk yang pertama, data yang dimiliki BPS apakah sudah sinkron seperti itu nggih? Tadi di awal saya sempat bercerita bahwa kita punya data makro dan data mikro, gitu. Jadi kita memang harus batasi dulu, Mbak. Seperti yang tadi ditanyakan sama Mbak Rara, itu adalah data mikro, data by name by address, gitu. Kemudian tadi saya juga sudah cerita bahwa yang kita ceritakan di sini adalah data makro yang berupa persentase, karena itu metode untuk pengumpulan datanya sudah berbeda dulu. Berbedanya adalah kita hanya menggunakan sampel, kemudian kita mengeluarkan karena sampel bukan populasi semua kita data, jadi hanya bisa mengeluarkan angka persentase yang setiap tahunnya kita data di bulan Maret. Kemudian ini alhamdulillah bulan Juli kemarin sudah bisa rilis gitu, angkanya persentase. Nah kalau yang ini kita cari orangnya nggak akan ada, karena kan kita hanya mendata sampel nih. Jadi hanya beberapa sekitar 910 rumah tangga lah, tapi secara metodologi statistik itu sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu bisa menggambarkan populasi untuk Kabupaten Magelang sebanyak 1,3 juta orang gitu ya. Itu sudah bisa. Nah itulah angka kemiskinan absolut atau data kemiskinan makro yang kami hasilkan dan kita ceritakan saat ini. Tapi saya juga sudah bersiap-siap nih, pasti masyarakat akan bertanya nih. Salah satunya seperti Mbak Rara itu adalah data mikro gitu ya. Untuk BPS, kami melakukan pendataan mikro, tadi saya sudah cerita, sudah kita laksanakan di 2022 dengan menggunakan namanya Registrasi Sosial Ekonomi Masyarakat, Reksosek. Itu sebenarnya tujuan dari pemerintah pusat itu ke arah SDI juga, Satu Data Indonesia juga gitu. Dan di situ memang datanya sebenarnya sudah sangat kompleks. Kita melihat kondisi masyarakat dari pendidikannya, perumahannya, kemudian dari, saya juga bawa kuesionernya kayaknya, segala ya, dari pendidikannya, keterangan perumahan, keterangan sosial ekonomi anggota keluarganya, ini demografinya, kondisinya dia dengan apakah mempunyai pasangan dan sebagainya, hubungannya seperti apa, kemudian ada keterangan ketenaga kerjaan, keterangan kepemilikan usaha, kesehatan, kemudian program perlindungan sosial, keikutsertaan program pemilikan aset dan layanan. Jadi ini data Reksosek itu sudah sangat komplit, sangat komplit. Cuma memang saat ini masih dalam taraf untuk diminta ya Mas Awan ya. Mas Awan sudah mengajukan hak aksesnya. Karena BPS tidak berhak mengeluarkan data mikro. Kami itu instansi pemerintah yang tidak boleh mengeluarkan data by name by address. Kalau kami mengeluarkan data by name by address, nanti kami data ke lapangan nggak ada yang mau nerima. Ini loh tukang bisa gitu nggak ya? Jadi artinya memang ada batasan-batasan tertentu bahwa institusi statistik itu tidak boleh mengeluarkan data by name by address. Makanya datanya sudah kita serahkan ke Bappenas.
Kemudian siapa yang bisa mengakses? Dari Bapeda, dari tempatnya Mas Wawan yang bersurat ke pusat untuk bisa mengakses datanya. Lah untuk itu saat data itu sudah bisa digunakan, itu sebenarnya sangat lengkap ya Mas Wawan ya. Betul. Jadi itu sangat lengkap. Mau untuk apa tadi kan RTLH ya yang disebut Pak Yanto ya. Tentang RTLH pun sebenarnya di situ ada. Kalau saat ini memang belum menggunakan data yang apa ya, kalau disebut valid memang sebelumnya saya cerita dulu, BPS itu sudah berkali-kali melakukan pendataan mikro seperti ini. Yang terakhir adalah 2015 di PBDT, itu datanya hampir mirip dengan data Rexosek, tapi karena itu sudah time lag-nya udah terlalu lama, data dasar itu yang digunakan pemerintah untuk program bantuan sebenarnya. Gitu. Kemudian untuk update setiap tahunnya memang nggak mudah Mbak, karena kalau data by name by address itu kan biayanya sangat banyak ya. Jadi pemerintah hanya bisa melaksanakan, tadinya janjinya 5 tahun sekali, tapi ternyata terakhir kita baru bisa melaksanakan di 2022. Niatnya harusnya data BPS itu sinkron dengan datanya yang digunakan oleh pemerintah daerah gitu. Makanya ada juga Rexosek itu harapnya ya jadi SDI itu jadi satu data Indonesia, bahwa data itu bisa diambil dari instansi manapun untuk berbagai macam program bantuan seperti itu. Gitu, tapi memang saat ini masih proses untuk bisa diminta dan digunakan datanya oleh pemerintah daerah. Ya tujuannya insya Allah sih pasti ke sana lah. Kita juga tidak pengen menghambur-hamburkan uang ya Mas Awan. Kalau sudah satu kegiatan ini sudah dilaksanakan, yang lain gunakan saja datanya. Ini uang masyarakat juga kan gitu ya. Jadi kita menggunakan uang masyarakat untuk satu pendataan, kemudian hasilnya untuk pembangunan masyarakat juga yang menggunakan nanti pemerintah daerah untuk banyak program bantuan. Begitu sih Mbak. Jadi niatnya pasti upaya menuju sinkron itu ada gitu dalam proses saja. Oke, siap. Monggo. Ada tambahan Pak Wawan? Monggo. Ya baik Mbak Kalista, jadi pertanyaan yang bagus sekali ya dari Pak Yanto tadi. Sebenarnya tadi juga sudah ditanggapi sangat lengkap sekali dari Mbak Diana dari BPS, tapi saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi kalau tadi yang ditanyakan apakah data BPS itu sudah sinkron dengan data dari pemerintah Kabupaten Magelang, ini bisa kami jawab ini sangat sinkron sekali. Jadi tadi juga sudah disampaikan dari Mbak Diana, jadi data sendiri itu kan ada dua, ada data makro dan data mikro ya. Jadi kalau yang data makro itu yang data itu tidak bisa kita breakdown sampai BNBA-nya, by name by address-nya, jadi hanya berupa proyeksi saja, termasuk angka kemiskinan yang tadi disampaikan oleh Mbak Diana, yang posisi terakhir Kabupaten Magelang kita di angka 10,83% dengan jumlah penduduk miskin ada di angka ada di angka 143.000 ya. Itu juga kita tidak bisa breakdown, tidak bisa tahu by name by address-nya 143.000 itu di mana saja, karena ini hanya dihasilkan dari hasil survei, dari hasil sampel ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk pemerintah Kabupaten Magelang, untuk kami dari Bapeda selaku sekretariat dari tim penanggulangan kemiskinan daerah. Ini data makro ini sangat penting sekali karena ini akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan strategi di dalam merumuskan program-program, kebijakan, strategi apa yang nanti kita akan tempuh. Jadi yang tadi juga sudah kami sampaikan, tren selama 5 tahun terakhir, terus selama 3 tahun terakhir mulai 22 sampai 24 angka kemiskinan mengalami penurunan. Artinya kalau dari melihat dari tren itu berdasarkan evaluasi kebijakan yang kita tempuh itu sudah sesuai dengan rel yang benar seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan data mikro yang tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Diana. Jadi kalau data mikro ini kan nanti di situ ada by name by address-nya, jadi kelihatan si A ini dia rumahnya di mana, di desa mana, di kecamatan mana, desa mana, di kelurahan mana, RT berapa, itu sampai detail. Bahkan kita bisa mengetahui informasi demografis detail-detailnya, bagaimana tingkat kesejahteraannya, bagaimana status pendidikannya dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud data mikro. Untuk saat ini memang kita pemerintah kabupaten kita fokus untuk sesuai dengan instruksi yang tadi saya singgung di awal, kita fokus untuk bagaimana kita bisa mengentaskan warga yang miskin ekstrim yang jumlahnya ada di
Di data terakhir di tahun 2023 ada di 1,37%. Nah, bagaimana untuk bisa bisa mengentaskan warga yang miskin ekstrim yang di 1,37%. Kita kan dari pemerintah pusat juga sudah merilis data P3KE yang tadi juga sudah kami singgung. P3KE atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data ini dipakai, ini merupakan data tunggal, data tunggal yang dipakai oleh semua stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang untuk bagaimana untuk bisa menggunakan data ini untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, dengan data ini nanti juga diharapkan target kita itu juga akan semakin sasaran kita itu juga nanti akan semakin tajam gitu. Untuk mengarah kepada warga-warga yang miskin ekstrim tadi, Mbak. Seperti itu, Mbak Kalista. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yanto yang ada di Mungkit. Mbak Diana dan juga Pak Wawan, kita akan kembali sesaat lagi. Untuk Anda Sahabat Gemilang, tetap bergabung bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana, kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, masih bersama saya Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh, dan spesial kali ini bersama dengan BPS Kabupaten Magelang, Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Bersama dua narasumber yang sudah hadir, ada Mbak Diana Larasati selaku statistisi ahli muda BPS Kabupaten Magelang dan juga Pak Wawan Priyadi
selaku perencana ahli muda Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Masih membahas topik yang menarik untuk kali ini, kemiskinan di Kabupaten Magelang dan strategi penanggulangannya. Oke, Kalista langsung aja ke Pak Wawan. Tindak lanjut dari permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang ini seperti apa, Pak? Monggo bisa singkat saja. Ya, baik Mbak Kalista. Jadi saya hanya mengulang yang sudah disampaikan tadi di depan ya. Jadi kemiskinan itu merupakan masalah multidimensional ya. Tentunya ini tidak bisa hanya dikerjakan atau diselesaikan oleh satu pihak aja, oleh pemerintah kabupaten. Ini tentunya kita harus ada peran dari unsur non pemerintah ya. Tadi juga sudah kami sampaikan di awal ya, ada dari mungkin dari dari sektor swasta ya, melalui CSR-nya ya. Lalu unsur organisasi masyarakat, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat itu sendiri, Mbak Kalista. Ya. Jadi nanti peran apa yang nanti dari masyarakat nanti bisa disampaikan. Jadi saat ini memang setiap tahun kita selalu melakukan verifikasi dan validasi untuk penduduk miskin, ya, untuk mendata perkembangan penduduk miskin. Nanti diharapkan nanti dari informasi-informasi ya, dari sahabat Gemilang tentunya dan masyarakat Kabupaten Magelang secara keseluruhan ya, untuk bisa memberikan informasi yang valid, informasi yang sesuai ya, tentang kondisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan itu sangat berharga sekali bagi kami dari pemerintah Kabupaten Magelang untuk kami bisa mendapatkan data yang valid ya, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan melalui intervensi program kegiatan baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang melalui organisasi perangkat daerah ataupun dari stakeholder di luar pemerintah itu nanti bisa lebih tepat sasaran seperti itu. Okay. Ya, terus upaya lain kita juga sebenarnya sudah ada beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Mungkin bisa kami sebutkan di sini beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Ada yang namanya gerakan pendampingan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan atau disingkat Garda Pepak ya. Jadi Garda Pepak itu berupa pendampingan ya. Satu perangkat daerah itu mendampingi satu desa miskin yang ada atau desa yang yang kesejahteraan dengan tingkat kesejahteraan rendah yang ada di Kabupaten Magelang. Total ada 25 desa yang didampingi oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang. Lalu ada gerakan Magelang Gumregah Bunga atau Bali Mlebu ning sekolah ini pelaksanaan ini dalam rangka untuk penanganan anak tidak sekolah Ini juga menjadi salah satu agenda prioritas Kabupaten Magelang untuk bagaimana bisa mengembalikan anak yang tidak bersekolah, anak usia sekolah yang tidak bersekolah bisa kembali ke sekolah, baik itu melalui jalur formal ataupun jalur non formal Lalu kita juga ada sinergi dan kolaborasi dengan unsur dunia usaha mungkin bisa kita sebutkan di sini ada dari Bank Jateng, ada dari Bapas Magelang, ada dari PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan itu beberapa BUMD dan tentunya juga masih banyak perusahaan atau BUMD juga sudah selama ini memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Magelang, mungkin khususnya dari sinergi berupa anggaran. Dan ada beberapa mungkin dari perguruan tinggi juga yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini tentunya juga sangat bagus dalam rangka untuk percepatan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Magelang ini. Oke. Ya, seperti itu Mbak Kalista. Terakhir harapannya tentang kemiskinan di Kabupaten Magelang ini seperti apa, Pak? Ya. Harapan kami nanti dengan adanya data P3KN yang merupakan data tunggal di dalam upaya pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini nanti bisa dipakai oleh semua pihak baik itu pemerintah kabupaten dan unsur non pemerintah juga tadi sudah saya sebutkan ada swasta mungkin dari organisasi kemasyarakatan filantropi dan lain sebagainya. Untuk bisa menghasilkan data yang valid, data yang up to date tentunya juga kita butuh kerjasama dengan semua komponen termasuk juga unsur dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Ketika nanti masyarakat itu bisa memberikan informasi yang benar tentang tingkat kesejahteraannya, nanti tentunya
data yang valid, data yang up to date itu nanti bisa kita dapatkan. Dengan adanya data yang valid, data yang up to date, nanti diharapkan sasaran dari program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang itu nanti bisa lebih tepat sasaran gitu. Sehingga angka dengan tepat sasaran, sehingga nanti angka kemiskinan nanti diharapkan ke depannya nanti juga bisa diturunkan seperti itu Mbak Kalista. Siap. Terima kasih Pak Wawan. Oke, untuk yang terakhir nih Mbak Diana Larasati, boleh closing statement atau harapannya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang? Baik, mendengarkan Mas Wawan itu udah dengan ceritanya panjang banget ya Mbak ya. Sudah begitu banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang untuk upaya penurunan kemiskinan. Kalau dari kami, dari BPS ya, utamanya kami sebagai penyedia data, ya hanya ingin bisa menyajikan data itu yang paling bagus gitu ya, yang up to date. Tapi itu nggak bisa kami sajikan kalau tanpa bantuan dari masyarakat semua. Gitu. Jadi kami mohon kepada semua masyarakat, jangan bosan melihat petugas kami. Bukan hanya data susunan saja, bukan hanya survei susunan saja yang ada di lapangan, tapi begitu banyak gitu ya. Dan kami setiap saat melakukan survei, melakukan datang ke rumah-rumah penduduk untuk mencari data dalam rangka untuk menghasilkan angka-angka yang menjadi rapotnya pemerintah ini. Kami ini kayak guru yang memberikan rapot nih, kami yang mencatat nih, beliau-beliau yang melakukan kegiatannya di lapangan. Kemudian kami memotret kondisi lapangan itu, kita tanya satu persatu, tapi tandanya juga nggak kelihatan kalau itu sebagai mengisi rapot sih sebenarnya. Tapi hasilnya adalah ada angka kemiskinan, ada IPM, ada APM dan sebagainya ya, banyak hal. Dan juga ketenaga kerjaan. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat sahabat Gemilang di sini ya, untuk tidak bosan-bosan menerima petugas BPS saat melakukan pendataan. Mohon untuk memberikan data yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya, supaya angka yang kami hasilkan memang benar-benar memotret atau menyajikan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang, sehingga nanti Mas Wawan dan krunya dengan banyak sekali strategi itu bisa terlaksana dengan baik karena data yang dihasilkan itu baik. Gitu, jadi intinya begitu ya. Dan harapannya saya juga sama seperti Pak Yanto tadi, semoga satu data Indonesia itu segera terwujud ya Mas. Jadi kami sudah banyak langkah yang dilakukan BPS untuk berupaya mensinkronkan data. Salah satunya ya, kalau untuk rapat-rapatnya jelas. Kemarin saat sensus penduduk juga kita menggunakan data Dukcapil ya. Artinya bahwa di situ kita berusaha untuk bisa menyatukan data dari semua OPD. Kita adaptif ya, kita ambil begitu sebagai data dasarnya, kemudian kami melakukan updating dan sebagainya. Harapannya itu supaya satu data Indonesia terwujud. Kita punya satu data yang kemudian dipakai untuk bersama-sama di semua OPD. Harapannya seperti itu. Kemudian juga Reksosek kemarin ya Mas Wawan ya. Kami berharap bahwa itu data Reksosek benar-benar bisa digunakan sehingga penanggulangan kemiskinan yang direncanakan di timnya Mas Wawan itu bisa terlaksana, dan saat nanti updatingnya pun, karena itu datanya bagus itu Mas Wawan. Datanya sangat bagus, sangat lengkap, sangat bagus ya. Jadi kalau itu bisa digunakan, updatingnya itu benar-benar terjaga, bisa insya Allah itu bisa menjawab keresahan kita, dan kita juga bisa berupaya untuk segera menurunkan tingkat kemiskinan. Karena itu kan nggak mudah ya, perlu langkah yang sinergi yang luar biasa. Jadi berharap supaya kolaborasi ini semakin baik antara BPS sebagai kami kan pemerintah pusat, kami itu perpanjangan pemerintah pusat. Kalau Mas Wawan ini pemerintah daerah Mbak, sama-sama PNS beda cerita gitu ya. Jadi harapannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa kolaborasi. Data kami sebagai penyedia data mendapatkan data yang baik dan bisa digunakan, dan dari yang melaksanakan strategi untuk pembangunan di daerah langsung itu bisa menggunakan data itu, dan kami juga jadi kita bisa berhasil kalau memang sama-sama bekerja sama begitu Mbak. Dan satu harapan yang kita semua pasti ini menjadi harapan kita ya, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang itu turun. Iya, betul. Sampai merinding Mbak, karena nggak mudah ya Mas Wawan ya. Saya juga merinding barusan beneran. Closingnya lebih berat di situ.
Terima kasih buat Pak Wawan Priyadi selaku perencana ahli muda Litbangda Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Diana Larasati selaku statistisi ahli muda BPS Kabupaten Magelang yang sudah menemani Jamus Gemilang kali ini, sudah berkenan menghabiskan waktu untuk bergabung bersama kami di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Semoga sehat selalu, pokoknya semakin sukses ya. Amin. Begitu juga ya Mbak Kalista dan tim ya. Amin. Semuanya sukses. Oke, siap. Dan saya Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di Jamus Gemilang episode selanjutnya. Tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.